pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Gimana nih kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Siapa? Diki. Oh Diki. Sebentar ya Ibu presensi ya sambil kita menyalakan materi untuk kita pelajari hari ini. Sebentar ya anak-anak. Baik Ibu. Kita presensi ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Diki. Diki. Terus siapa lagi? Ais. Ais kenapa tidak masuk? Ais sakit Ibu. Oh sakit. Baik, kita doakan untuk teman-teman yang sakit bisa sembuh dan mengikuti pembelajaran pada minggu berikutnya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bisa dipimpin oleh ketua kelas Mbak Nabila. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Yaza pada materi menulis teks eksposisi. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis teks eksposisi, kemudian ada langkah-langkah menulis teks eksposisi dan lain-lain sehingga kita dapat menciptakan teks eksposisi yang benar sesuai dengan kaidah dan juga strukturnya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa saja? Ada yang ingat? Kemarin kita belajar tentang teks eksposisi, ada struktur, kaidah, dan ciri-ciri Ibu. Baik, betul sekali Mbak Leni. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur, kemudian ada kaidah, lalu ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Itu adalah bekal utama kita dalam menulis teks eksposisi. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke materi yang baru, yakni apa itu menulis teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu menulis teks eksposisi? Terdiri dari menulis dan teks eksposisi. Silakan, anak-anak ada yang tahu? Saya Ibu. Menulis teks eksposisi adalah menciptakan atau membuat salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan. Baik, betul sekali. Menulis teks eksposisi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yakni ada menulis, lalu ada teks eksposisi. Menulis berarti kegiatan kita menciptakan atau membuat salah satu jenis karya. Mencipta. Lalu ada teks eksposisi adalah jenis non-teks yang berisi tentang suatu kejadian atau informasi yang memuat paparan dengan maksud dan tujuan tertentu tanpa ada pengaruh dari seseorang atau tanpa ada maksud untuk mempengaruhi seseorang. Jadi betul ya yang diungkapkan oleh Mbak Leni tadi. Baik, selanjutnya setelah materi menulis teks eksposisi adalah struktur dari teks eksposisi yang kemarin telah kita pelajari. Ada 3 struktur, silakan boleh dibaca Mbak Nabila. Baik Ibu, ada 3 struktur. Yang pertama tesis, kedua rangkaian argumen, yang ketiga penegasan ulang. Baik, betul sekali Nabila. Dari struktur teks eksposisi ada 3 struktur, yakni yang pertama ada tesis atau bagian awal dari teks eksposisi yang menjelaskan tentang apa sih yang akan dibahas di teks eksposisi ini. Kemudian ada rangkaian argumen atau argumen yang ditulis oleh penulis dan disertai dengan data dan juga fakta yang dipaparkan untuk memperkuat argumen tersebut. Kemudian ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah penegasan tentang topik yang dibahas dari argumen tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang struktur, juga ada sistematika penulisan dari teks eksposisi. Yang pertama yakni ada bagian tesis atau pernyataan pendapat. Kemudian ada bagian 2 yakni argumen. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara menulis penegasan ulang yang tepat. Silakan mungkin bisa dibantu baca oleh teman
kita. Kiki, silakan bisa dibaca tentang sistematika dari penulisan teks eksposisi. Nah, udah langsung, Diki bilang. Baik Bu, sistematika penulisan teks eksposisi. A. Bagian 1, tesis atau pernyataan pendapat. Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai isu, masalah, gagasan, dan pandangan penulis terkait topik yang diangkat dan akan dibahas dalam teks. 2. Bagian 2, argumen. Pada bagian argumen, teks akan ditulis dengan argumen-argumen penulis yang disertai dengan fakta dan data untuk memperkuat dan membuktikan keaslian isu yang diangkat. Kemudian yang terakhir itu bagian 3, penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang, penulis memaparkan simpulan dan saran dari pembahasan yang diangkat pada bagian tesis dan argumentasi. Baik, boleh beri tepuk tangannya kepada Diki. Baik anak-anak, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kemarin sudah dibahas, Ibu akan ingatkan tentang kaidah kebahasaan yang ada di teks eksposisi. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal, yang tahu? Katakan saja. Baik, selanjutnya ada adjektiva. Apa itu adjektiva? Ada sifat Bu. Betul. Lalu ada yang menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas. Seperti contohnya jika kita menulis teks eksposisi tentang kesehatan atau tentang sains, kita bisa menambahkan istilah oksigen, kemudian nitrogen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada afiksasi. Apa itu afiksasi? Imbuhan, Ibu. Betul sekali. Boleh beri tepuk tangannya untuk Bapak ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu berbagi tips tentang langkah menyusun teks eksposisi, Ibu akan meminta kalian untuk mengamati fenomena sekitar. Kira-kira fenomena apa yang dapat dijadikan sebagai teks eksposisi? Silakan bisa ditulis di kertas, hipotesis sementaranya, kemudian nanti bisa diungkapkan di depan kelas. Ibu beri waktu 2 menit, silakan. Baik Bu. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati pengelolaan sampah. Soalnya di rumah saya di Bekasi itu ada kegiatan pengelolaan sampah di Kali Abang Bu. Wah, pintar sekali ya. Beri tepuk tangan dong untuk Diki. Nah, silakan bisa kembali ke tempat Baik Bu. duduk. Selanjutnya Ibu akan memberikan tips tentang bagaimana sih langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan topik masalah. Tadi Diki sudah menyebutkan bahwa topik masalahnya yakni tentang sampah di daerahnya, yakni Kali Abang, Bekasi. Selanjutnya ada menyusun kerangka tulisan. Disusun apa saja inti-intinya per strukturnya seperti tesis. Mas Diki mau menulis tentang pengelolaan sampah, kemudian ditulis argumen. Kemudian argumennya yakni tentang jumlah sampah di Indonesia atau khususnya di wilayah Bekasi, begitu ya. Lalu bagian penegasan ulang ditegaskan lagi tentang kejadian sampah di Indonesia itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah mengumpulkan bahan atau mengumpulkan data-data, fakta, serta kejadian lapangan yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada menyunting teks atau mempertimbangkan apakah teks tersebut sudah sesuai dengan struktur, kaidah kebahasaan, kemudian juga apakah kalimatnya sudah efektif, lalu sudah sesuai kapitalnya, tidaknya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah langkah 1 sampai 5 tersebut dilaksanakan, lalu siswa-siswa bisa menentukan judul dari teks eksposisi yang tepat. Nah, selanjutnya Ibu juga punya tips dari Keraf. Yang pertama yakni menulis pendahuluan dengan menyajikan latar belakang penulisan, yakni alasan memilih topik, kemudian seberapa penting topik yang diangkat, lalu ada batasan pengertian topik, tujuan, serta ada kerangka acuan. Nah, selanjutnya juga ada menulis tubuh eksposisi dengan mengembangkan kerangka karangan supaya isi dalam teks lebih sistematis. Selanjutnya ada menulis simpulan dengan bahasa penyajian yang tidak mempengaruhi pikiran dari pembaca.
Baik, selanjutnya Ibu punya contoh dari teks eksposisi, yakni tentang ekonomi negara. Ibu punya poster, akan Ibu tunjukkan ya. Baik, ini adalah contoh teks yang Ibu buat dalam bentuk poster, yakni tentang ekonomi negara. Yakni ada bagian-bagiannya, yakni ada bagian tesis, kemudian ada penjelasan argumen, lalu ada penegasan ulang. Untuk poster ini akan Ibu bagikan dan bisa dibaca serta dipelajari untuk menjadi acuan dalam menulis teks eksposisi. Akan bisa dibaca ya anak-anak. Baik Ibu. Sudah dibaca semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Baik, selanjutnya Ibu punya tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak ya. Yakni ada praktik bersama. Praktiknya yakni carilah fenomena di sekitar yang dapat ditulis menjadi teks eksposisi. Nah, kalian dapat berkelompok menjadi 5 kelompok dengan masing-masing anggotanya yakni 4 sampai 5 orang. Silakan, Ibu akan berikan LKPD-nya ya. Silakan bisa berkelompok dan dikerjakan sebaik mungkin. Baik Ibu. Ini jawabannya. Kalian aja yang mikir, kan kerja kelompok. Oh iya, inovasi baru. Atau nggak diinjek? Baik, anak-anak ada kesulitan dalam menulis teks eksposisi? Aman, Ibu. Aman semuanya. Untuk bagian tesis sudah ditulis. Sudah. Tapi yang ini masih belum Ibu. Yang bagian kedua ini. Oh iya, sini boleh Ibu bantu ya ini bagian penegasan ulang ya. Betul. Oh. Untuk topik yang diambil apa anak-anak? Tentang Olahraga. Oh iya, jadi Iya. bagian yang susah yaitu bagian Yang Sebentar, kedua tapi Ibu. Bu, kalian berdua itu rangkaian argumentasi ya, Ibu? Oh iya, rangkaian argumen. Baik anak-anak, teksnya sudah jadi. Sudah Ibu. Boleh dikumpulkan di meja Ibu ya. Mana kumpulin? Ini udah nggak ada lagi sih kan? Udah aman. Ini Ibu. Wah, dari kelompok 1 sudah cukup bagus teksnya tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan. Untuk pertemuan berikutnya bisa dipresentasikan, anak-anak bisa membuat poster atau membuat salin dia PowerPoint-nya untuk dipresentasikan dan dibaca di depan kelas. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya tentang menulis teks eksposisi. Apa saja yang sudah kita pelajari? Cara menulis teks eksposisi. Betul. Lalu ada apa lagi? Struktur. Lalu ada kaidah ya tadi ya. Kemudian ada pengertian dari menulis dan juga pengertian dari teks eksposisi. Nah, untuk koleksi dari teks yang telah anak-anak buat, yakni tadi ada bagian yang masih kurang tepat, yakni pada penulisan ejaannya dan juga dari efektivitas kalimatnya. Untuk pertemuan berikutnya bisa diperbaiki dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Baik anak-anak, sudah dapat dipahami penjelasan dari Ibu? Sudah, Ibu. Baik, karena jam pembelajaran Bahasa Indonesia sudah selesai dan bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sepertinya pada materi menulis teks eksposisi ini cukup ya? Cukup, Cukup Ibu. Ibu. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.